Ya, pemirsa 99 balita meninggal dunia diduga akibat gagal ginjal akut ini. Angka ini begitu besar dan kondisi ini bukan tidak mungkin membuat Indonesia menyandang status KLB di kemudian hari. Lantas bagaimana pemerintah kemudian melihat hal ini? Telah bergabung bersama kami Pak Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi. Selamat sore Pak Muhadjir. Selamat sore. Dan kami juga telah terhubung dengan orang tua dari korban yang penderita gagal ginjal akut. Ada Pak Yusuf dan Bu Yuni. Selamat sore melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Agung. Pak Yusuf, Bu Yuni selamat sore. Sore Pak Agung. Baik. Pak Menko mohon izin kami gali dulu informasi kepada Pak Yusuf dan juga Bu Yuni. Pak Yusuf, Bu Yuni, kami dengar 23 Oktober ini anak Bapak Ibu siogianya menginjak usia 8 bulan genap. Betul begitu ya? Betul. Namun gagal ginjal kemudian merenggut nyawa anak Bapak Ibu beberapa waktu lalu. Boleh diceritakan bagaimana kemudian kondisi anak Bapak Ibu sebelum akhirnya dinyatakan atau terdiagnosa gagal ginjal akut? Ya, makasih Pak Agung. Sore Pak Menteri dan narasumber yang lain. Jadi Ananda itu dipanggil pada 25 September yang lalu gitu ya. Pada hari Minggu pukul 1 di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Selama 5 hari, berarti sejak hari Selasa dirawat di ruang PICU di sana. Semula dalam kondisi kami menduga hanya stip kalau bahasa orang tua dulu gitu ininya. Hanya demam biasa, kejang, dan Ananda ini baru 7 bulan. Jadi pada hari Jumat, Sabtu 16-17 itu masih tetap sehat. Juga makan itu juga lahap karena dia baru empasi ininya. Nah pada hari Minggu itu sudah mulai ada demam-demam, dan kalau malam biasanya boboknya tidak begitu nyenyak gitu ininya. Dan ketika nenenin sama ibunya dikasih ASI itu ininya apa ya, ada di itu kalau bahasa Jawanya dikeluarkan lagi, tidak nyaman, tidak seperti biasanya. Sejauh ini hanya mengkonsumsi empasi begitu ya? Iya, dan itu produk sendiri dalam artian lebih banyak racikan dari istri saya atau ibunya Ananda itu. Kemudian sempat dibawa ke rumah sakit, Pak. Bagaimana tanggapan dari rumah sakit pada saat membawa Ananda ke rumah sakit? Jadi pada hari Senin itu dalam kondisi yang sudah panasnya tinggi, terus kemudian ada intensitas kejang yang sering dan agak lama. Jadi kadang dia menerawang ke atas, yang kami kadang diberikan tangan gitu, responnya sangat lambat. Nah hari Minggu itu Senin itu kami coba karena dia sepertinya dugaan istri dan saya diskusi seperti semacam dehidrasi akut gitu Pak Agung. Akhirnya kami coba karena ASI-nya waktu itu tidak keluar. Yang jelas belum pernah ada zat-zat yang lain gitu. Seperti paracetamol dan yang lain gitu, ini sirup atau apapun. Nah, jadi pada saat itu hari Senin sore jam 4 itu kami beri susu formula pertama kali karena kami lihat sepertinya kehausan, meskipun makannya dia lahap gitu ininya. Lalu jam 9-an malam hari Senin juga kami beri, tapi kemudian diikuti dengan adanya buang air besarnya agak mencret gitu ya, ada disentri, entah itu reaktif apa-apa terhadap pemberian sufor hemat kami. Nah, kemudian setelah berlanjut ini kemudian tampak terjadi diare begitu ya? Iya, ini ya. Tapi demam itu suhu badan memang sudah mulai tampak 39 derajat ke atas lah kurang lebih, dan ada intensitas kejang. Apa yang disampaikan lalu atau dari rumah sakit? Oh belum. Jadi setengah 12 itu baru kami masukkan ke PKU Gamping di Jogja itu. Di sana kondisi adik itu langsung ditangani tim IGD dan sangat cepat Pak Agung kondisi untuk dropnya itu ininya. Sampai kemudian pihak rumah sakit PKU itu menginformasikan untuk dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap. Namun karena RSUP Sarjito masih ada antrian yang banyak waktu itu,
alhamdulillahnya dokter yang menangani di kedua rumah sakit itu dokter yang sama itu. Sehingga koordinasi di PKU maupun Sarjito lebih memudahkan. Akhirnya kami bahasa saya diparkir dulu di rumah sakit PKU pusat di kota itu sambil menunggu ada ruangan di PICU Sarjito tersedia buat Ananda kami gitu. Dan hari Senin itu dibawa sejak subuh sampai kemudian Selasa maghrib Ananda baru dibawa ke RSUP Sarjito. Sejak itu kami ditangani secara intensif di ruang PICU bersama tenaga medis di Sarjito. Kapan kemudian dinyatakannya bahwa ini ternyata bukan penyakit lain, tetapi kemudian ini dinyatakan sebagai gagal ginjal akut? Hari Rabu. Hari Rabu ya. Rabu. Jadi sempat menerima terapi hemodialisis atau tidak? Dokter sering mengundang kami di meeting room, diskusi, dan hemat kami di Sarjito penanganannya sangat saintifik, sangat hati-hati, diskusi juga enak gitu. Dan sejujurnya mereka juga sudah istilahnya selain berusaha semaksimal mungkin juga ada hal-hal yang mengedukasi kami, termasuk istilah AKI itu sudah kami dengar Pak Agung sebelum belakangan populer gitu ini. Baik, Pak Yusuf, Bu Yuni, kami turut berduka atas apa yang menimpa Bu Yusuf dan Pak Yusuf dan Bu Yuni sekeluarga begitu ya. Kita ke Pak Menko terlebih dulu. Pak Menko, kisah Pak Yusuf, Bu Yuni mungkin satu dari sekian banyak anak-anak balita begitu yang juga terkena gagal ginjal akut. Bagaimana kemudian pemerintah melihat hal ini? Karena hampir 100 anak nyawanya terenggut, yang mana kita lihat bisa saja di antara 100 atau hampir 100 anak itu adalah calon dokter, calon pilot, kemudian juga ada juga calon seniman begitu yang terenggut nyawanya gara-gara gagal ginjal akut ini. Ya, pertama saya ikut berbelasungkawa kepada Pak Yusuf atas meninggalnya putra tercintanya dan pada yang lain juga gitu ya. Dan ini tentu saja suatu peristiwa yang sangat tidak kita kendaki dan sangat mengejutkan pada kita karena memang kasus ini baru pertama kali terjadi di negara kita, di Indonesia. Walaupun kasus yang sejenis juga sudah pernah terjadi di beberapa negara, misalnya di India itu sudah sejak tahun 1972, 86, 88, 2019 itu sudah terjadi. Nah, kita karena belum memiliki pengalaman, maka memang ini sangat mengejutkan. Tetapi dari pihak pemerintah tentu saja terus bekerja keras, terutama Kementerian Teknis, yaitu Kementerian Kesehatan, Pak Menkes, dan dari sisi obat itu BP POM. Sekarang ini kita sedang, saya sebagai Menko PMK terus melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian teknis yang lain yang terkait, misalnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, karena ini sebetulnya kalau memang betul dan memang sudah diperkirakan benar bahwa ini berasal dari sumbernya dari obat, maka dari pihak DIWA ini harus diajak ngomong bersama. Betul. Karena apa? Karena dipastikan bahwa yang menjadi penyebab itu pasti obat impor. Obat impor. Kami dengar juga Pak Menko sempat mengundang dari sejumlah kementerian begitu ya untuk berkoordinasi. Kapan itu akan dilakukan? Rencana nanti malam. Dan kita koordinasikan. Tapi secara pribadi saya sudah telepon kepada kedua menteri, Pak Menteri Perdagangan dan Pak Menteri Perindustrian. Dan memang berdasarkan penjelasan dari kedua beliau, agak dalam tanda petik membenarkan tesis yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan maupun BPOM. Karena itu kita akan cek betul nanti tentang mekanisme impor bahan baku ataupun bahan dasar, bahkan mungkin juga sudah ada produk obat yang diimpor, nanti akan segera kita tetapkan apakah itu perlu ditarik, kalau perlu dihancurkan gitu, sehingga tidak lagi tersentuh oleh konsumen. Kemudian Kementerian Perindustrian juga sama, karena sebagian besar mungkin juga obat yang diproduksi di dalam negeri harus kita verifikasi ulang gitu, apakah pasti juga kemungkinan besar juga ada kandungan bahan baku impor itu gitu. Karena mengingat kita itu kan 80% bahan baku obat kita itu kan masih impor. Impor. Dan ada apa dua negara. Apa kalau gitu strateginya? Pak Menko.
Ya, Kalau bahan baku impornya sebagian besar itu diambil dari luar negeri atau Ya. dalam real impor, sementara untuk golongan obat tertentu seperti dalam hal ini harus di stop terlebih dulu. Ya, kita akan mencari alternatif dan itu saya kira Kementerian Teknis Pak Menkes dan BPOM akan mencari solusi. Karena itu saya perlu bicara dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, kira-kira bisa nggak ada obat pengganti kalau itu betul-betul kita hentikan semua gitu, obat-obat tadi. Karena walaupun sebetulnya negara importir obat kita atau bahan baku kita itu hanya dua yang besar, Cina dan India. Karena itu sebetulnya ketika ada kasus Gambia, kemudian itu ternyata obatnya berasal dari salah satu negara di Asia Selatan, kita sudah bisa memprediksi kemungkinan kalau ada bahan baku impor dari negara tersebut, bisa jadi itulah yang menjadi faktor penyebab. Karena itu saya sangat support BPOM maupun Kementerian Kesehatan untuk segera mencabut, menarik semua obat-obat itu, bukan hanya supaya ditahan tidak beredar, tapi kalau bisa ditarik semua, termasuk yang stok-stok yang ada di distributor supaya disisir betul gitu. Dan untuk masyarakat saya himbau untuk tidak menggunakan obat sirup sama sekali, apapun mereknya, sementara tidak usah Untuk dipakai. saat ini, begitu ya? Untuk saat Sampai ini, penelitian kecuali berlanjut, kalau kemudian? itu sudah mendapatkan rujukan dari dokter. Jadi sekali lagi untuk yang punya, terutama karena ini adalah sangat menimpa kepada anak-anak di bawah anak-anak antara 1 sampai 15 tahun, maka mohon diwaspadai betul penggunaan obat-obat sirup, Khususnya sediaan sirup sediaan begitu ya. sirup supaya dibuang saja gitu ya, demi untuk mencegah yang paling baik, yang paling aman untuk kita bersama. Dan jangan lupa supaya terus berkoordinasi, berkonsultasi dengan dokter-dokter yang ada di tempat, dan sebaliknya juga saya mohon para dokter, puskesmas, dan juga posyandu-posyandu yang sudah memiliki perangkat tenaga kesehatan yang memadai untuk proaktif di setiap Bersinergi begitu betul. melakukan. Jadi di setiap desa itu pasti punya catatan daftar bayi dan anak usia 15 ke bawah. Ini terus diwaspadai, terutama kalau sakit jangan sampai ditunggu sampai parah. Oke. Jadi setiap ada gejala dilaporkan. begitu langsung dilaporkan, Ya, begitu dilaporkan. ya. Tapi sebetulnya Pak Menko, bagaimana pola pelaporan atau pengawasan dari penggunaan deteksi agar ini terdeteksi lebih dini begitu? Di level yang paling bawah itu sudah ada puskesmas, kemudian ada dokter keluarga, bahkan sebetulnya posyandu sekarang ini juga sudah mulai direvitalisasi oleh Kementerian Kesehatan yang sudah bisa melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan awal sebelum kemudian dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Dan itu saya kira harus diefektifkan sekarang ini, diaktifkan gitu, sehingga momentum wabah ini, penyakit bukan wabah ya sebetulnya, gejala gagal ginjal akut ini kita jadikan momentum lah untuk melakukan reaktivasi semua lembaga-lembaga pelayanan kesehatan di lapisan paling bawah. Tapi kalau melihat prevalensinya begitu tinggi, angka kasusnya begitu tinggi dalam waktu yang singkat ini begitu, Ya. mungkin atau tidak kemudian temuan ini masuk ke dalam kategori KLP ke depannya? Kita sementara belum membicarakan sejauh itu. Sebetulnya kan KLB atau tidak KLB itu soal status ya. Tetapi yang penting sekarang harus segera secepatnya diberesi, segera diselesaikan. Yang belum terjangkit kita harus proaktif untuk diadakan pemeriksaan secara masif. Tadi yang saya sampaikan, dan data ada kok itu di setiap desa itu kita punya data. Apalagi kita sekarang kan punya program percepatan penanganan stunting kan, itu pasti punya. Artinya data yang itu sama punya. bisa digunakan untuk penanganan kasus gagal ginjal akut ini. Dan saya mohon pihak kepala desa, kemudian bidan desa, kepala puskesmas untuk proaktif menyisir anak-anak di bawah 15 tahun ke bawah untuk diadakan pemeriksaan secara masif, ya. Baik mereka yang sudah memakai obat sirup maupun yang belum. Baik Pak Menko, tapi Anda melihat koordinasi antar stakeholder dan lembaga untuk penanganan kasus ini sudah seperti apa? Sudah sangat baik dan sesuai prosedur yang sangat tepat, tapi kita kan juga harus hati-hati. Tadi itu, karena kita melibatkan
banyak stakeholder itu, karena obat itu juga ada produsennya, ada pengedarnya, ada penggunanya, dan kemudian ada yang mengawasi dan ada yang memberikan resep. Ini kan harus dikoordinasikan dengan bagus, dari hulu ke hilir begitu harus ada. Iya. Prosesnya. Kita ke Pak Yusuf dan Bu Yuni juga yang sudah bergabung bersama kami di Zoom meeting. Pak Yusuf, Bu Yuni, apa harapannya untuk penanganan kasus gagal ginjal akut ini agar mungkin tidak terjadi kepada orang tua lainnya di sana? Kalau saya sih pengen cukup waktu itu tuh, cukuplah Ananda kami saja biar tidak ada yang lain, sehingga waktu itu memang kerjasama kolaborasi dengan Sarjito saya pikir udah cakep, bayangan kami sih udah scientific, on the track, semuanya berbasis sains, sehingga berikutnya tidak perlu ada menciptakan was-was, transparansi informasi, karena setiap putusan pihak medis waktu itu selalu melibatkan kami selaku orang tua gitu ini. Jadi enak banget gitu untuk diajak, termasuk edukasi putusan resiko medis, tindakan medis itu jelas. Nah waktu itu kami, dan memang tidak ada pikiran untuk yang sekarang menjadi ramai di media seperti paracetamol, sirup cair dan sebagainya, pelarutnya dan sebagainya. Bayangan kami memang ada satu yang khas itunya, dan kami pikir pendekatan dari pemangku kebijakan bisa bikin kami para orang tua nyaman, tenang, saintifik, dan tidak membingungkan sih itunya. Begitu Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Yusuf dan Bu Yuni. Terakhir ke Pak Menko, barangkali Pak Menko, kasus ini memang sudah ditangani oleh BPOM, kemudian Kemenkes dan beberapa stakeholder terkait begitu. Tapi kalau misalnya kita melihat kesehatan, tentu ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia ke depannya. Apalagi kita melihat bahwa Indonesia sedang menuju Indonesia Emas 2024. Bagaimana kemudian Anda melihat efek jangka panjang dari masalah kesehatan gangguan ginjal khususnya ini kepada anak-anak Indonesia seperti sekarang ini? Ya, kan memang untuk pembangunan manusia Indonesia atau pembangunan manusia di mana saja itu kan ada 3 ujung tombak ya. Yang pertama itu sektor kesehatan, itu mutlak harus sehat dulu sebelum macam-macam. Kemudian yang kedua adalah pendidikan, karena pendidikan ini berkaitan dengan kualitas SDM kita untuk menjadi SDM yang unggul. Tetapi yang tidak kalah penting juga ada yang perlindungan sosial, terutama untuk mereka yang mengalami ketidakberuntungan. Dari 3 ini harus bergerak secara bersamaan. Dengan kasus ini tentu saja akan punya pengaruh jangka panjang terhadap SDM kita, terutama karena ini terkena kepada anak-anak yang usianya sekitar 15 ke bawah. Ini tentu saja potensi dia untuk menjadi tenaga SDM produktif tahun 2045 yang tinggal 23 tahun lagi itu akan sedikit terkurang, karena kita tahu di antara mereka kemungkinan yang meninggal yang sekarang sudah di atas 100 itu ada yang nanti bisa jadi dokter, ada yang bisa menjadi jenderal, bahkan calon pemimpin bangsa. Calon pemimpin bangsa ya, tentu saja ada trade off yang harus kita sayangkan terjadi. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah kita harus mencermati seluruh anak-anak yang di bawah 15 tahun khususnya di seluruh Indonesia gitu ya. Karena itu tidak boleh menunggu dari pihak terutama pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, menunggu mereka datang untuk minta diobati, tetapi harus menyisir sampai di tingkat paling bawah, yaitu tingkat desa-desa, untuk dicatat, termasuk dicek riwayat kesehatannya, riwayat pengobatannya, sehingga kalau memang ada kemungkinan dikhawatirkan dia nanti akan mengalami kasus yang serupa, itu bisa dicegah sejauh-jauhnya. Apalagi tadi Pak Menkes juga sudah menyampaikan obat penawarnya juga sekarang sudah mulai ditemukan. Ya. Baik, mudah-mudahan informasi ini juga menjadi titik terang, termasuk angin segar begitu ya bagi kekhawatiran orang tua di luar sana yang merasa resah begitu dengan adanya kasus gagal ginjal akut ini. Terima kasih atas waktunya Pak Menko, terima kasih juga Pak Yusuf dan juga Bu Yuni atas waktunya, dan pemirsa kami masih akan kembali dengan dialog terkait gagal ginjal akut ini usai jeda berikut dengan narasumber lain. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Sore.